Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Di era transisi energi saat ini, mobil listrik menjadi topik yang semakin hangat diperbincangkan. Namun, bagaimana sebenarnya sentimen publik terhadap mobil listrik? Pada kesempatan ini, saya Yuni Sari akan memaparkan penelitian yang membongkar sentimen publik terhadap dengan pendekatan inovatif menggunakan CFIDF, PCA, dan SPM yang ditingkatkan semut untuk akurasi prediksi superior. Dengan latar belakang, adopsi mobil listrik di Indonesia sangat dipengaruhi oleh persepsi publik. Analisis sentimen terhadap komentar daring menjadi penting untuk memahami opini konsumen. Meskipun data tes tidak terstruktur dan sering memahami ketidakseimbangan kelas. Tujuan dari penelitian ini yaitu mengembangkan kerangka kerja analisis sentimen yang andal untuk mengklasifikasikan opini publik terhadap mobil listrik dari komentar daring secara akurat. Kontribusi dari penelitian ini yaitu metodologi yang dioptimalkan untuk menangani data tes berdimensi tinggi dan ketidakseimbangan kelas, menghasilkan peningkatan kinerja prediksi. Metodologi dalam penelitian ini yaitu yang pertama, pengumpulan data, yang kedua, pemrosesan, yang ketiga yaitu ekstraksi fitur dan TF-IDF, yang keempat, reduksi dimensi PCA, yang kelima, split data, yaitu data train dan data test, yang keenam, penanganan ketidakseimbangan menggunakan semut. Yang ketujuh, pelatihan model SPM. Yang kedelapan, evaluasi model. Yang kesembilan, visualisasi workflow. Pada pengumpulan data, penelitian ini menggunakan 1.517 komentar daring dari platform Stengel terkait sentimen interaksi mobil listrik di Indonesia. Selanjutnya yaitu pemrosesan data. Tes dibersihkan melalui serangkaian tahapan seperti scaffolding, penghapusan URL dan angka, penghapusan tanda baca, stop word, removal, dan stemming. Itu adalah hasil dari pemrosesan data sebelumnya dan data sesudahnya. Lihat dari sini, sebelumnya itu saran, bikin harga ikonik, sama layak deal, insya Allah laris manis. Dan data sesudah prosesnya, saran si data bikin harga ikonik, kayak beli insya Allah laris manis. Ini perbedaannya yaitu tentang pastinya. Yang kedua yaitu baik kualitas kembang dulu, baik kualitas motor pabrik Jepang. Data video processing, kualitas kembang, kualitas motor pabrikan Jepang. Data sebelum processing, harga motor mahal, masa harga mirip motor Fit berkualitas sebagai langit bumi. Data sesudah processing, harga motor mahal, harga motor Fit kualitas langit bumi. Selanjutnya yaitu tahap ekstraksi fitur TF-IDF. Metode TF-IDF digunakan untuk mengubah teks yang telah diproses menjadi presensi numerik. Ini adalah tabel dari hasil pemrosesan. Selanjutnya yaitu reduksi dimensi PCA. Yaitu Principal Component Analysis atau PCA. Diterapkan untuk mengurangi dimensi data sambil mempertahankan informasi krusial. Di sini adalah tabel hasil dari PCA. Selanjutnya yaitu penanganan ketidakseimbangan kelas. Synthetic Minority Oversampling Technique atau disebut dengan SMOT digunakan untuk menyeimbangkan distribusi kelas. Di distribusi kelas sebelum SMOT, sentimen negatif berjumlah
695, sentimen positif berjumlah 403, sentimen negatif, sentimen netral berjumlah 114. Nah, setelah didiskusikan kelas mode, sentimen negatif berjumlah 695, sentimen positif berjumlah 695, sentimen netral berjumlah 695. Jadi itu seimbang. Selanjutnya yaitu pemodelan dan evaluasi. Menggunakan model super vector machine atau SVM dan menerapkan metode geared search untuk mengoptimalkan parameter SVM. Ini akurasi seluruhan model mencapai 72,94 dan pada pengujian. Pada sentimen negatif, kita mendapatkan nilai precision 0,74 equal 0,90, F1 score senilai 0,81. Pada sentimen positif, precision senilai 0,81, recall 0,58, F1 score senilai 0,69. Pada sentimen netral, precision senilai 0,30, recall 0,21, F1 score senilai 0,25. Dan di samping ini juga adalah tampilan dari hasil visualisasi metrik. Selanjutnya yaitu visualisasi workflow. Pada komentar positif, kalimat yang sering muncul yaitu harga, mau, laku, lebih, dan mahal. Pada komentar negatif, kalimat yang sering muncul yaitu beli, kendara, harga, orang, rakyat. Dan selanjutnya yang terakhir pada komentar netral. Kalimat yang sering muncul yaitu kendara, beli, mau, orang, mahal, laku. Ini semuanya subsidi. Nah, dari penelitian tersebut dapat disimpulkan yang pertama yaitu penelitian ini berhasil mengembangkan kerangka kerja analisis sentimen yang kuat dengan mengintegrasikan CF-IDF, PCA, dan SMOT. Yang kedua, model SVM yang dioptimasi menunjukkan kinerja unggul dengan akurasi keseluruhan mencapai 72,94% pada data pengujian. Pada poin ketiga yaitu penerapan SMOT secara efektif mengembangkan data yang secara signifikan meningkatkan kinerja prediksi model pada kelas-kelas minoritas, terutama sentimen netral dan positif. Dan yang terakhir, penemuan penelitian ini memberikan wawasan penting terhadap persepsi publik terhadap mobil listrik yang dapat menjadi dasar informasi bagi pemangku kepentingan dan membuat kebijakan di industri otomotif. Oke, terima kasih. Baik, itu saja presentasi saya hari ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.